Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada. Dan biarlah kiranya kebaikan yang daripada Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Hari ini di jam ini kalau kita boleh diizinkan Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya apa yang saya sampaikan jauh daripada sempurna, tapi boleh menolong kita sekalian kembali dikuatkan oleh setiap kebenaran yang menjadi penuntun langkah-langkah kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami boleh kembali bertemu dengan siraman rohani dan kami mendapatkan kebenaran firman, kiranya ini boleh terus meneguhkan kami dan pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk melihat satu ayat dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa Allah setia. Dan juga Allah yang setia itu yang tidak akan membiarkan kita sekalian dicobai atau mengalami pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Sebuah ayat yang seringkali sudah kita dengar dan kita renungkan. Dan ayat ini kiranya saat ini boleh kembali menolong kita. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut membahasnya, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya sering melihat para penyedia jasa, khususnya mereka yang ada di pasar-pasar atau di daerah-daerah publik gitu ya, yang dimana diperlukan banyak sekali pertolongan gitu ya, misalnya di pasar atau di stasiun atau di terminal bus ya. Kita mengenal mereka sebagai yang kalau di pasar itu mungkin kuli angkut pasar dan juga para porter gitu ya, atau penyedia jasa di bidang membantu orang lain mengangkat barang-barang yang mungkin tidak mampu diangkat sendiri oleh orang yang memerlukan jasa tersebut. Seringkali saya juga melihat, bahkan mungkin saya juga termasuk orang yang pernah memanfaatkan para penyedia jasa di bidang mengangkut barang ini ya. Bapak Ibu, saya kadang mikir itu orang hebat banget. Kadang porter di di stasiun gitu ya, kalau saya lihat, atau mereka yang ada di pasar-pasar yang membantu untuk mengangkat barang, kadang-kadang saya mikir hebat loh orang-orang ini, mereka kuat gitu ya untuk barang-barang tertentu dengan bobot dan berat tertentu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seseorang, tapi dia kadang bisa angkut dengan jalan yang rute yang mungkin tidak mudah juga begitu ya, naik turun dan lain sebagainya, tapi mereka kuat begitu. Tapi sekuat-kuatnya mereka menanggung beban, memang sisi lain yang mungkin membuat mereka tetap bertahan dan kuat adalah memang tuntutan hidup begitu ya. Mau nggak mau mereka harus jalanin ini, kalau nggak mereka nggak dapatkan uang. Tapi saya kira lebih daripada itu adalah mereka tetap punya daya batas ngangkut begitu ya. Sekuat-kuatnya barang yang bisa mereka bawa, tapi ada pasti di antara mereka yang juga tidak akan sanggup kalau terlalu lebih daripada over kapasitas dari apa yang mereka sanggup bisa angkat begitu ya, bisa mereka bawa begitu. Nah, seperti itu pula lah sebetulnya setiap kita Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hidup kita masing-masing juga menanggung beban begitu ya, menanggung beban dalam tanda petik ini bicara tentang segala sesuatu yang harus kita hadapi setiap hari begitu. Hal-hal yang membuat kita kadang juga bisa ngeluh, terlalu berat rasanya apa yang saya tanggung begitu ya. Apa saja itu dalam hidupmu dan dalam hidup saya, persoalankah atau pergumulan apakah dan lain sebagainya yang kita merasa bahwa rasanya ini saya sudah gak mampu, saya masih kuat dalam batas tertentu. Tapi kalau ini bertambah lagi Tuhan, aku sudah gak kuat, saya terlalu lelah untuk bisa menanggung semua pergumulan itu, menanggung semua persoalan itu, saya udah gak mampu, saya sudah over kapasitas nih Tuhan, punggung saya rasanya tidak mampu lagi, pundak saya rasanya sudah tidak mampu lagi untuk menanggung semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita bertemu dengan 1 Korintus tadi 10 ayat yang ke-13, bahwa ketika kita sudah over kapasitas menanggung semua beban yang ada di pundak dan punggung kita, yang rasanya kita udah gak mampu lagi. Kalau selama hari-hari lalu mungkin kita masih kuat nanggungnya, tapi kali ini Tuhan aku udah gak mampu. Firman Tuhan memberikan kekuatan bukan pada kita bahwa sebab Allah itu setia
dan Dia yang akan membuat kita semua ini, ya, yang kita sedang dalam situasi nggak sesuai dengan keinginan kita ini, kita udah nggak mampu, rasanya udah overload nih, Tuhan aku nggak mampu. Tapi Tuhan bilang apa? Dia tidak akan memberikan semuanya itu melampaui kekuatannya kita. Tuhan sangat tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dititipkan di atas pundak saya dan di atas pundak Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan menjamin Tuhan gak akan melebih-lebihkan, karena Dia tahu kapasitas yang ada pada kita masing-masing. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan realita hidup Bapak Ibu Saudara, berhadapan dengan situasi yang tadi melelahkan dan membuat kita sudah gak mampu lagi, percayalah Dia yang akan membuat engkau menjadi lebih lega, karena Dia sedang bersama dengan kita menanggung segala sesuatunya itu. Sehingga kekuatan kita yang terbatas itu, dan Dia tahu bahwa kekuatan kita terbatas, maka Dia tidak akan melebihkan segala sesuatu yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Kiranya hari ini apapun yang sedang menjadi pergumulanmu, menjadi beban yang menghimpit hidupmu, percayalah Tuhan tahu kapasitasnya, dan Tuhan pasti akan memberikan engkau kelegaan sedikit demi sedikit, dan Dia juga tidak akan memberikan semuanya itu melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tahu, Tuhan paham dan Tuhan ngerti sekuat apa kita menanggung segala sesuatunya. Maka Tuhan, kita percaya Dia Allah yang setia itu, yang akan tetap memberikan kita kekuatan, karena Dia tahu Dia tidak akan memberikan segala sesuatunya melampaui kekuatan kita sekalian. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita letakkan beban itu di bawah kakinya, dan kita bawa itu bersama dengan Dia, karena pasti Dia akan memberikan kekuatan dan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan menolong kami pada saat ini. Terima kasih Engkau Allah yang paham dan mengerti siapa kami, yang tahu dengan betul bahwa kami punya keterbatasan dalam setiap kekuatan yang ada pada kami terbatas, tapi Tuhan Engkau Allah yang tak terbatas akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan diri kami dan setiap pergumulan kami. Beri kami kekuatan setiap waktu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.